Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat selalu. Perkenalkan, nama saya Emilia Astria Rahman, nomor UKG 20150386000. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Negeri Gorontalo tahun 2021. Saya berasal dari SD Negeri 010 Selumit, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Adapun tugas pelaksanaan pembelajaran merupakan salah satu prasyarat untuk memenuhi uji kompetensi pendidikan profesi guru. Untuk itu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan belajar hari ini. Sudah sarapan semua? Sudah, Bu. Sudah semua? Anissa sudah sarapan tadi? Sudah, Bu. Oke, bagus, good ya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, sebaiknya kita awali dengan apa dulu? Berdoa. Oke, terima kasih. Kalau seperti itu, Ibu minta tolong Fadlansar pimpin doa ini. Mari teman-teman kita berdoa, kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Siap. Doa selesai. Amin ya rabbal alamin. Silahkan Fadlansar duduk di tempatnya. Sebelum memulai kegiatan hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Apakah sudah hadir semua? Apakah ada yang izin, sakit, atau tanpa keterangan? Tunggu ya. Akila, Hadir, Bu. Fitri, Hadir, Bu. Rasti, Gilang. Gilang sakit, Bu. Berdasarkan informasi dari Mita, hari ini Gilang sakit. Dia tidak enak badan. Untuk itu, mari kita mendoakan agar Gilang cepat sembuh, agar bisa berkumpul dengan kita, bisa belajar seperti biasa. Amin. Ya. Terima kasih. Sebelum memulai kegiatan hari ini, Ibu perlu sampaikan ke kalian bahwa hari ini adalah bulan Agustus, bulan dimana yang sangat bersejarah untuk bangsa kita Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu sudah mengenalkan kalian ke lagu-lagu nasional yang sudah kalian pelajari. Harapan Ibu, rasa cinta tanah air kalian terhadap bangsa kita semakin kuat. Paham? Nah, untuk itu, untuk mengenang jasa para pahlawan, Ibu akan memutarkan lagu nasional, salah satu lagu nasional untuk mengawali kegiatan belajar kita hari ini. Oke? Ibu harapkan dalam posisi siap ya nak ya. Ibu harapkan kalian berdiri semua. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah
Semangatmu yang panas membara, daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar musik luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia nama-nama budi bahasamu. Daku ingin kepatangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita, hidup dalam kesatuan. Semangat ya. Kalian sebagai penerus generasi bangsa ini harus rajin belajar ya. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Anak-anak ibu, hari ini kita bertemu kembali. Senang rasanya ibu bisa berjumpa dengan kalian. Tentunya dalam kondisi seperti ini, ibu harapkan kalian tetap semangat mengikuti kegiatan pelajaran kita hari ini. Semangat ya! Atau kita ulangi dulu tepuk semangat kita biar kalian lebih semangat. Ibu panju ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat semua ya hari ini ya. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, kelas 4, pembelajaran 1 ya. Tentang apakah itu? Yakni tentang apa? Tema 6 itu adalah tentang aku dan cita-citaku. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tema 5 ya. Ibu harap kalian semua masih mengingatnya. Jika nanti kita mengadakan penilaian tengah semester, kalian sudah paham materi sebelumnya yang kita sudah pelajari ya. Paham ya? Nah, anak-anak ibu, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, tentunya nanti kita akan belajar puisi ya. Siapa yang tahu bikin puisi? Tahu Nasla? Nggak tahu? Nanti kita belajar ya sayangnya. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui lembar puisi yang nanti ibu bagikan, siswa dapat menyusun baris-baris puisi menjadi bait puisi yang padu dengan tepat ya. Kemudian melalui gambar yang nanti ibu tampilkan melalui PowerPoint dan gambar yang akan ibu sediakan nanti, kalian dapat membuat puisi dengan benar dan kreatif ya. Kemudian melalui kegiatan berdiskusi, nanti kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan benar ya. Kemudian
melalui kegiatan pengamatan, nanti kita akan ada pengamatan di luar ya. Seperti pertemuan sebelumnya, masih ingat ya, pertemuan sebelumnya kita pernah mengadakan pengamatan di luar, artinya di luar kelas ya. Nah, kamu dapat mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kita dengan baik ya. Kemudian melalui kegiatan pengamatan, nanti Ibu akan bagikan gambar tentang salah satu jenis makhluk hidup. Nanti kalian bisa menentukan daur hidupnya. Nah, nanti kamu dapat menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan dengan benar dan tepat ya. Kemudian melalui kegiatan berdiskusi, kamu dapat membuat skema siklus hidup makhluk hidup yang ada di sekitar kalian. Paham? Paham ya? Oke. Hari ini kita akan belajar banyak hal yang sangat menarik. Enak ya? Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Ibu mau memutarkan lagu untuk kalian. Yuk, semuanya sama-sama. Lagu yang Ibu putar tadi, kira-kira ada yang tahu nggak lagunya tentang apa sih? Ada yang tahu lagunya tentang apa? Siapa yang nyanyi tadi, Windy? Susan. Susan menyanyi tentang apa? Tentang cita-cita. Apa sih itu cita-cita? Sekarang Ibu mau nyanyi. Nanti jangan ketawa ya kalau suaranya Ibu bagus ya. Mau ketawa. Oke. Ibu mau nyanyi, Ibu jadi grogi nih nyanyi depan kalian. Ibu mau nyanyi sebentar, Ibu mau tanya siapa ya? Ibu mau tanya Mita deh. Oke. Mita, kalau gede mau jadi apa? Jadi apa Mita? Alhamdulillah, Mita mau jadi guru. Iya, sekarang Ibu mau tanya, tugas guru itu ngapain sih? Mengajar. Kemudian ayo, kemudian selain mengajar apa lagi Mita? Mita mau jadi guru. Siapa yang Mita lihat kok Mita pengen jadi guru sih? Alasannya kenapa? Ya? Saya melihat ibu dan saya ingin menjadi ibu biar saya bisa mengajar orang biar jadi lebih pintar. Amin ya. Terima kasih Mita. Semoga nanti cita-cita Mita ingin menjadi seorang guru bisa tercapai. Amin ya robbal alamin. Oke, gambar di atas kira-kira mirip siapa? Mirip Akila kah? Mirip Prasti kah? Mirip siapa? Ya, anggap aja ini Akila. Akila tuh sedang berpikir sendirian. Aku punya cita-cita, aku ingin menjadi dokter. Nah, Akila mau jadi dokter. Kira-kira pekerjaannya dokter itu apa saja? Merawat siapa? Pasien. Merawat pasien. Pintar. Hari ini, agar kalian lebih memahami yang namanya puisi, tadi kita sudah belajar mengenai cita-cita ya. Nah, hari ini Ibu akan memberikan sebuah potongan kertas. Di sini ada sebuah kata yang kalian nanti bisa menggabungkan dengan kata yang lain sehingga terbentuklah satu puisi yang sangat indah. Sehingga nanti kalian bisa bacakan, ya. Nah, sebelum itu Ibu akan bagikan ya. Puisi yang ada sama kalian itu merupakan puisi seorang dokter. Dengarkan Ibu baik-baik. Kertas yang sudah Ibu bagikan kepada kalian dibaca dengan baik, kemudian kalian diskusi kepada teman. Kira-kira untuk membentuk sebuah puisi yang indah dengan potongan-potongan kertas tadi, kira-kira yang mana duluan, kemudian yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Ibu berikan waktu dari sekarang, silakan.
Oke? 1, 2, 3. Sekarang pembentuknya. Oke, sudah? Oke. Oke, sudah. Sekarang Ibu mau yang pertama dulu. Maju, yang pertama. Oke, Rasti. Baca yang kuat ya. Apakah betul? Seragam putih menebar senyum kebahagiaan. Oke. Yang kedua, silakan Rasti duduk. Kepintaran kecerdasan menjadi satu kesatuan. Kelak aku akan seperti dia yang dihormati semua orang. Oke, terima kasih Fitri. Silakan yang terakhir. Aku akan jadi dokter untuk mereka yang membutuhkan. Oke, terima kasih Nasla. Nah, sekarang kita cek ya, apakah runtutan puisi tadi sudah benar atau tidak. Sekarang Ibu tanya sebelum Ibu mengecek, tentang apa sih puisi yang Ibu bagikan tadi? Tentang dokter. Nah, sekarang Ibu mau membacakan ya. Yang pertama, seperti aku yang saat ini butuh pertolongan. Betul yang pertama? Betul. Oke. Kelak aku akan seperti dia yang dihormati semua orang. Oke, betul nggak tadi? Betul. Oke. Aku akan jadi dokter untuk mereka yang membutuhkan. Betul ya? Oke. Seragam putih menebar senyum kebahagiaan. Oke. Kepintaran, kecerdasan menjadi satu kesatuan. Cekatan juga penuh kesabaran. Betul? Oke. Dipercaya banyak orang dengan penuh pengharapan. Penolong nyawa banyak orang. Betul semua? Sekarang tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan. Anak-anak Ibu, hari ini kita belajar tasik. Banyak sekali yang sudah kita belajar. Ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, dan lain sebagainya. Nah, Rita memiliki cita-cita menjadi seorang dokter hewan yang dibacakan dalam bentuk puisi, ya. Nah, contoh puisinya seperti ini. Coba dibaca yang keras, Mita. Engkaulah penyelamat bintang, engkaulah penyelamat di kandang, engkaulah malaikat yang ikhlas menolong dengan tanganmu kau obati, dengan tanganmu kau kasihi, kau berjuang demi keselamatan hayati. Terima kasih dokterku, betapa hebatnya dirimu dengan kerendahan hati memujimu. Sudah, Mita? Nah, puisi yang dibacakan oleh Mita tadi adalah puisi tentang dokter hewan. Ya, bagaimana seorang dokter hewan mampu menyelamatkan ketika binatang sedang mengalami apa? Misalnya Sakit. betul, ya. Nah, puisi dokter hewan yang tadi, perhatikan Ibu ya. Nah, ada berapa baris? 3. Baris ada, pintar, ada 9 baris. Baris pertama, kedua, ketiga itu dinamakan apa? Kita cek. Dinamakan bait. Bait adalah satu kesatuan dalam puisi yang terdiri dari beberapa baris. Oke. Ketika kita membuat sebuah puisi, kita selain memperhatikan bait ataupun barisnya, kita harus perhatikan rimanya. Apakah yang dinamakan rima? Ada yang tahu? Rima adalah bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi. A, I, U, E, O. Ya. Oke. Sekarang bait pertama.
Coba baris yang pertama tadi yang membacakan Mita ya. Sekarang Ibu minta tolong Siti baca yang baris pertama. Engkaulah penyelamat binatang, engkaulah penyelamat di kandang, engkaulah malaikat yang ikhlas menolong. Stop. Nah, baris pertama. Huruf bunyi tadi yang terakhir huruf apa? N? N? Apakah bunyi vokal N? Bukan. Berarti A. Kemudian baris yang kedua G bukan? N bukan berarti A. Kemudian baris yang ketiga ya, berarti apa yang ketiga? Oh. Ya. Oh ya Nasla ya. Oh. Hebat Fadlan ya. Nanti Fadlan belajar lebih giat lagi ya. Oke Fadlan. Oke, jadi sudah paham ya antara bunyi vokal tadi A, I, U, E, O. Kemudian tadi beberapa baris dinamakan apa tadi? Bintang. Anak-anak Ibu, untuk materi selanjutnya kita sudah membentuk kelompok di pertemuan sebelumnya. Ibu harap kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing ya. Dimulai dari sekarang. Ya. Tugasnya hari ini adalah kalian membuat puisi dari gambar yang kalian pilih ya. Bagaimana cara memilihnya? Gambarnya ada sama Ibu. Kalian tidak boleh melihatnya. Sekarang perwakilan dari satu kelompok maju ke depan. Nanti membuat puisinya sesuai dengan gambar yang kalian ambil. Sekarang maju salah satu dari kelompoknya maju ke depan. Semuanya ayo. Seorang penjahit baju. Silakan. Mita. Apa itu Mita? Dok. Gambar yang sudah kalian pilih tadi nanti kalian kerjakan di LKPD yang Ibu bagikan ya. Tentunya tadi kalian sudah memilih, kemudian kalian menuangkan puisi kalian yang kalian kerjakan secara berkelompok dalam LKPD ini ya. Oke. Jangan dibawa di ini. Huruf vokalnya gitu. Kalian sudah memilih salah satu gambar yang Ibu sediakan. Nah, masing-masing dari kalian setiap kelompok sudah membuat puisi kan? Ya. Jika seperti itu, Ibu minta tolong bergantian ya. Nanti maju ke depan. Boleh satu kelompok diwakilkan satu orang maju ke depan membacakan puisi ya. Oke, silahkan kelompok satu. Teman-teman, saya akan membaca puisi menjahit baju. Engkau adalah penjahit yang gak kenal waktu. Pagi, siang, sore, malam. Engkau tetap kebutuhan keluargamu. Oke, sudah? Sudah, Nazla? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kelompok 1, 2, dan 3 sudah. Sekarang Ibu minta tolong kelompok 4. Silahkan. Teman-teman, saya akan membacakan puisi untuk dokter. Kaulah penyelamatku di saat aku sakit. Kaulah yang memeriksaku dengan lemah lembut. Kaulah orang yang sabar dan ramah. Terima kasih atas jasamu. Oke, tepuk tangan. Terima kasih, Mita. Silakan kembali ya. Nah, menjadi dokter hewan itu kita harus mengenal daur hidup makhluk hidup ya. Ya, Nak ya? Kalau kita tidak mengenal daur hidup makhluk hidup, bagaimana kita bisa menjadi dokter hewan yang baik? Ya, Nak ya? Yang tentunya nanti bisa mengerti atau paham. Gambar yang di atas ini gambar apa? Ini apa? Apa? Ini apa? Ada perbedaannya enggak? Ada. Apa? Makanannya apa, Windy?
Makanannya Ikan. apa? Ikan. Kemudian wortel, wortel. Apa tuh? Yang makan siapa tuh? Wortel tuh. Kucing. Oke. Kamu perhatikan ayam dan kucing. Kucing itu ketika anaknya dilahirkan dari kecil, apakah bentuknya berubah? tidak, Dari kecil sudah bentuknya seperti kucing itu ya. Maka ketika besar dia tetap seperti itu. Apakah ayam juga sama? Iya. Ayam ketika dia menetas bentuknya sama ketika sampai dewasa. Ya, artinya ayam dan kucing ini dia tidak mengalami apa? Metamorfosis. Artinya tidak ada perubahan. Ya, kucing dan ayam tidak mengalami metamorfosis karena tidak mengalami perubahan bentuk dari lahir hingga dewasa. Ibu berikan contoh ya. Daur hidup beberapa hewan. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Contohnya tadi sudah disampaikan oleh Mita, kupu-kupu ya. Kemudian ada nyamuk, katak ataupun lalat. Kemudian metamorfosis tidak sempurna ada apa aja tadi? Kecoa, jangkrik, belalang atau capung. Paham ya? Ibu minta tolong 4 orang maju ke sebelah sini. Yang mau? Coba. Ibu mau kalian mengurutkan tahapan metamorfosis dari hewan yang ibu pegang kali ini. Agak sana sayang. Ya agak menjauh ya. Tetap jaga jarak. Agak sana Mita. Oke. Silakan. Perhatikan baik-baik. Kira-kira mana? Kira-kira mana ya? Ayo. Ayo dari apa? Yang pertama apa? Mana telurnya? Oke, mana? Silahkan maju. Nah, terus yang kedua apa? Apa namanya? Apa namanya? Yang kadang-kadang kita lihat di bak mandi itu. Bak mandi kecil-kecil. Apa? Betul ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga? Yang ketiga apa namanya? Agak sana, Nasla, agak sana. Yang ketiga namanya apa? Sama seperti tadi, sebelum jadi kupu-kupu. Sebelum jadi kupu-kupu namanya apa? Sama ya, seperti nyamuk ya. Namanya apa? Kalau nyamuk pupa, ya namanya pupa. Oke, berarti yang ketiga. Yang keempat berarti nyamuk. Oke, betul ya. Begitu urutannya ya. Paham? Oke, silakan dibawa. Ibu akan membagikan LKPD di mana kalian akan mengurutkan daur hidup dari hewan yang sudah ibu tampilkan atau ada di LKPD ini ya. Tentunya tadi kita sudah belajar ya bagaimana siklus hidup makhluk hidup. Paham? Paham ya? Nah, ibu akan bagikan per kelompok, kemudian kalian kerjakan. Oke. Ayo dikerjakan sayang. Jika ada pertanyaan, sampaikan ke ibu ya. Jika kalian sudah mengurutkan daur hidup dari hewan yang ada di LKPD, nah saatnya setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya nak ya, silakan. teman-teman, saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Telur, belalang Nilva, belalang Emma, telur kecebong, katak kecil katak besar. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali ya. Yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2 tadi sudah benar ya. Yang pertama itu merupakan metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Yang soal pertama ada 3 tahap. Ayo, masih ingat? Sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Kemudian yang nomor 2 merupakan metamorfosis apa? Iya, sempurna. Untuk supaya kalian lebih paham lagi, kita akan mengerjakan LKPD selanjutnya ya. Nah, LKPD selanjutnya ini kalian mengamati lingkungan sekolah kita sehingga kalian bisa menemukan
makhluk hidup apa yang mengalami metamorfosis, kemudian kalian tulis hasilnya di LKPD yang nanti akan Ibu bagikan. Paham? Teman-teman, tadi saya melihat kupu-kupu. Metamorfosisnya adalah telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Dan dia adalah Metamorfosis. Sempurna. Oke, tepuk tangan. Seluruh kegiatan rangkaian pembelajaran kita hari ini, tema berapa? 6. Kemudian subtema 1, pembelajaran 1 sudah selesai ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri dan memberikan soal evaluasi kepada kalian semua, apakah ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Ada yang bertanya? Saya, Bu. Oke, Najla. Iya sayang, silakan bertanya. Metamorfosis itu apa, Bu? Perbedaannya? Oh, perbedaannya. Perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Iya. Ya, perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna adalah tadi kalian sudah mengerjakan ya LKPD yang sudah Ibu berikan, kemudian juga sudah melakukan pengamatan di sekitar sekolah kita. Dari pekerjaan yang sudah kalian kerjakan di LKPD tadi, bahwa perbedaannya adalah metamorfosis tidak sempurna mengalami berapa tahap? 3. Sedangkan metamorfosis sempurna ada berapa tahap? 4. Nah, lebih jelasnya kalian perhatikan di papan. Perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna adalah metamorfosis sempurna sebuah perubahan bentuk yang melalui 4 tahap, di mana ada telur, kemudian larva, pupa atau imago. Imago tadi apa? Dewasa. Iya, hewan yang dewasa. Kemudian metamorfosis tidak sempurna, proses metamorfosisnya melalui berapa tahap? 3. Yakni telur, nimfa. Nimfa tadi apa? Kecil. Iya, dalam bentuk hewan yang kecil ya. Kemudian setelah nimfa ada imago atau hewan dewasanya ya. Paham sampai di sini? Nah, setelah ada pertanyaan lagi, terima kasih. Setelah ini Ibu akan memberikan soal evaluasi ya, dikerjakan secara mandiri, dikerjakan sendiri, tanpa bantuan dan tanpa bekerja sama dengan teman. Paham? Untuk semuanya, kerjakan secara mandiri ya. Kita harus belajar tanggung jawab, jujur, disiplin. Apapun hasilnya itu pekerjaan kita sendiri. Hari ini, alhamdulillah kita sudah memasuki kegiatan penutup. Kalian sudah mengerjakan soal evaluasinya. Nanti Ibu akan bagikan ke kalian hasilnya di pertemuan berikutnya. Nilai yang di bawah 70 maka akan mengikuti remedial ya. Kemudian nilai yang 70 ke atas maka tidak akan mengikuti remedial. Nanti kita bisa melaksanakan pengayaan ya nak ya. Nah, tadi otomatis dalam pembelajaran kita tadi kegiatannya agak sedikit menguras tenaga ya, supaya lebih semangat lagi nanti pulang ke rumah dalam keadaan ceria, kemudian semangat ya. Kita goyang sedikit, mau? Mau ya? Oke.
tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 mengenai aku dan cita-citaku. Ya nak ya, kita tadi sudah belajar muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA, di mana kalian sudah belajar bagaimana mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Ada apa aja tadi puisi? Ada baris, kemudian ada bait, kemudian ada rima. Paham ya? Nah, kemudian kita sudah belajar daur hidup beberapa hewan. Kemudian tadi kalian sudah paham perbedaan metamorfosis sempurna ataupun tidak sempurna. Ya? Ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak ada pertanyaan, Ibu harap kalian besok dan mulai hari ini mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat ya nak ya. Karena kemarin kita baru saja merayakan HUT kemerdekaan RI yang Iya, tentunya itu menjadi bekal kita agar ke depan kita bisa lebih semangat lagi. Paham? Nah, ini kenapa kita semua pakai masker? Supaya kita terhindar dari resiko penularan. Salah satunya adalah dengan cara 5M. Yang pertama apa? Menjauhi kerumunan. Ya, jika ada kerumunan tolong dijauhi. Ya nak ya, usahakan kalian menghindari yang banyak orang supaya terhindar dari resiko penularan tadi. Kemudian yang kedua adalah menjaga jarak. Ya, kalian harus menjaga jarak ketika kalian beraktivitas di luar rumah. Paham? Nah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Ibu ingatkan lagi, besok kita akan memasuki pembelajaran 2, tema 6, subtema 1. Kita akan membahas lebih dalam lagi tentang puisi tadi. Paham semuanya? Oke, jika tidak ada pertanyaan, Ibu harap nanti kalian bisa pulang ke rumah dalam keadaan selamat sampai tujuan. Sebelum itu, Ibu minta tolong Fadlan pimpin doa. Mari teman-teman, kepercayaan masing-masing kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Fadlan. Agar nanti selama perjalanan pulang kalian dilindungi oleh Allah sehingga kalian bisa pulang dengan selamat dan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Paham? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.